Tepat di Gunung Rinjani, hal itu terjadi. Penghujatan dan cemoohan disuguhkan pada tim SAR yang sedang berjuang mati-matian, mencari cara yang aman untuk penyelamatan survivor. Di tengah tantangan alam dengan cuaca tak bersahabat, dengan medan yang tak main-main, di ketinggian, di mana oksigen berkurang, pada suhu dingin menusuk tulang, di antara hembusan angin badai yang bisa menghempas seseorang ke dalam jurang menganga di kiri dan kanan. Hujan badai membuat pakaian basah kuyup, dan hipotermia bisa mengancam. Hipoksia bisa membuat kepala pening serasa berputar. Medan pasir bisa membuat longsoran dadakan. Sebelumnya, tim SAR harus berjalan dari pos Sembalun ke titik last standpoint, atau lokasi terakhir kali dilihat. Selama 9 jam, sekalian harus membawa barang bawaan alat-alat pertolongan. Dalam ransel yang beratnya masing-masing tak akan kurang dari 20 kg. Ini sangat menguras tenaga, padahal begitu sampai di lokasi mereka harus segera beraksi membuat langkah-langkah pertolongan. Sekali lagi, digendong manual bung, tak ada angkot atau ojek. Kelelahan awal ini sudah menjadi internal danger tersendiri. Di tengah semua bahaya tadi, berikutnya tim rescue harus turun ke jurang vertikal, sedalam 600 meter. Coba bayangkan panjang 66 kali lapangan sepak bola, kemudian tegakkan di posisi berdiri. Setara dengan 5x tinggi Tugu Monas. Itulah kedalaman jurangnya, yang takut ketinggian bisa terkencing-kencing ketakutan. Jurang dalam itu berupa celah di lerengan. Tiupan angin kencang, badai ke dalam celah, bisa membuat turbulen. Menerbangkan helikopter pada medan dan kondisi cuaca semacam itu, artinya bunuh diri. Karena badan pesawat bisa tak terkendali, dan menabrak dinding tebing. Persis seperti kejadian jatuhnya pesawat Heli Bell di lembah Ciherang Burangrang Teh 2001 yang lalu, yang juga terhisap turbulen di lembah. Rotasi baling-baling juga bisa menerbangkan debu ke udara. Sekali debu terhisap masuk ke mesin propeller, maka mesin bisa mati mendadak, dan heli jatuh ke bumi. Medan Rinjani terdiri dari pasir dengan campuran batuan rapuh. Cenderung terbuka tanpa pepohonan. Jalur pendakian pada bibir tebing kaldera yang sempit. Hasil letusan dahsyat Gunung Samalas Prarinjani pada tahun 1257 m. Ketidakan pohon untuk tautan tali, maka harus dibuat dulu ancor. Karena tanpa ancor maka tali kermantel akan menggesek batuan di tepian tebing, dan bisa memutuskan tali, yang tidak tahan gesekan. Di Rinjani dibuat 2 ancor, satu di punggungan, dan satu lagi di kedalaman 400 meter. Sebelum menjangkau korban di kedalaman 600 meter. Membuat ancor tak mungkin di tebing vertikal, maka harus dicari dulu teras menjorok selebar 3 meteran, agar ancor kedua bisa dipasang, dan diikat kokoh pada batuan di teras datar tadi. Jurang sedalam 600 meter, sedang panjang tali kermantel rata-rata sekitar 100-200 meteran. Artinya ada simpul sambungan tali di tengah-tengahnya. Simpul ini bendulan besar, yang tak akan masuk pada lubang karabiner atau descender. Artinya siapapun yang melakukan rappelling Anda harus pindah jalur, dari satu tali ke tali di bawahnya. Momen pindah jalur sangat kritis, karena sedikit saja Anda melakukan kesalahan, maka Anda akan jatuh fatal terbanting ke dasar jurang. Medan berpasir, tak mudah untuk dituruni. Karena setiap kali kaki Anda memijak pasir, hal itu bisa menimbulkan longsoran, berupa pasir dicampur batuan lepas. Mulai dari sebesar kelereng, kepalan tangan, buah kelapa, atau lebih besar lagi. Hal ini bisa membahayakan survivor di bawahnya, yang jika tertimpa longsoran pasir dan batu, bisa membuat cederanya tambah parah. Sehingga personil yang turun ke bawah jumlahnya sangat dibatasi, agar tidak terjadi longsoran besar dan membuat survivor terseret jatuh semakin ke bawah. Rapuhnya tebing pasir batu yang mudah longsor ini, diperlihatkan ketika posisi awal survivor pertama di kedalaman 400 meter. Kemudian besoknya jatuh terseret ke kedalaman 600 meter. Tambahkan lagi cuaca hujan badai di ketinggian, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter saja. Baju basah, tubuh basah, ransel basah, tali basah dan lebih licin, sehingga penurunan rappelling harus ekstra hati-hati. Sungguh perjuangan 7 orang rescuer yang turun ke jurang itu harus kita beri apresiasi. Ketika jenazah sudah diuraping, kemudian masuk ke proses lifting, atau ditarik naik ke punggungan. Personil yang harus dinaikkan 7 orang, plus jenazah, atau 8 tubuh, yang jika rata-rata bobot mereka 70 kg saja,
maka total bobot yang harus di-lifting seberat 560 kg, setengah ton lebih. Ditarik secara manual oleh tim di atas, dengan sistem regu bergantian. Sementara opsi naik hanya dengan menggunakan ascender, akan terlalu menguras tenaga dan memakan waktu yang sangat lama. Namun, tak mungkin ditarik semuanya ke atas bersamaan, karena resiko ancor tak akan kuat menahan beban dan bisa jatuh ke dalam jurang. Sehingga mereka harus ditarik naik bergantian, per 3 orang, atau dengan bobot di lifting 200 kg per sesi, total 3 sesi. Jika untuk menaikkan beban butuh waktu 20 detik meter, dari jurang sedalam 600 meter. Akan butuh waktu 200 menit atau sekitar 3,5 jam per sesi. Sehingga secara logika total waktu untuk menaikkan Survivor dan seluruh rescuer ke punggungan, akan butuh waktu selama 10-12 jam alias dari pagi sampai sore. Saat jenazah bisa dinaikkan ke punggungan, semua bernapas lega. Karena setidaknya bagian yang paling beresiko dan berbahaya sudah dilewati. Tinggal digotong bergantian ke sembalun oleh porter.